Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Dea Ananda. Nama saya Intan Syakila. Nama saya Rania Aurelia Talita. Saya Nika Marcelina Valentina. Saya Afifah Farmahani. Saya Zaskia Valerina. Di sini kami akan memanfaatkan materi tentang wawasan Nusantara yang bertema Tari Tepak Keraton. Selamat menyaksikan. Tari Tepak Keraton merupakan tari adat yang diciptakan khusus untuk menyambut kedatangan para pembesar atau tamu agung yang berkunjung ke kota Palembang. Tari Tepak Keraton saat ini sering dibawakan pada saat penyambutan tamu, acara-acara resmi, dan resepsi pernikahan. Tari Tepak Keraton dibawakan oleh penari dengan jumlah 7 orang anggota yang terdiri dari penari pertama disebut primadona atau pembawa, 2 penari berikut membawa peridon, dan 4 penari lainnya memakai tanggai saja, dan 1 orang pembawa payu kembah, dan 1 orang pembawa tombak berambut, dan 1 orang yang berperan sebagai pemain pencak keraton. Ciri khas dari tepak keraton ditinjau dari struktur geraknya, yaitu dilihat dari pencak keraton Palembang asli, peninggalan Sultan Mahmud Badarudin II, zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Alat pengiring musik pengiring yang digunakan dalam tari tepak keraton versi Anna Kumari adalah akordion, biola, saksofon, gong, gendang Melayu, ketepung, ningnong, dan seruling. Busana yang digunakan tari tepak keraton sesuai dengan kondisi dan situasi. Misalnya, untuk acara resepsi, pernikahan, penari tepak keraton menggunakan ASEAN Pak Sangkong yang menggunakan penari pertama yang membawa tepak dan 2 orang penari membawa peridon, dan 4 orang penari lainnya memakai aisan gendik. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Rania Aurelia Talita dan rekan saya Intan Syakila. Kami di sini sebagai wawancara dari Tari Tepak Keraton. Sekarang kami bersama dengan narasumber kami yaitu Ibu Zainal yang akan memperkenalkan kita dengan tari tepak keraton. Pertama Bu, kami ingin tahu apa latar belakang terciptanya tari tepak keraton ini Bu? Ya, oke. Ibu ulang lagi, nama Ibu Zainal ya. Ibu adalah anak kedua dari Ibu Ana Kumari. Nah, Ibu Ana Kumari ini baru saja wafat kemarin tanggal 13 September kemarin ya. Beliau adalah pencipta tari tepak keraton. Nah, terbelakang beliau menciptakan tari tepak keraton ini dulu kan pada tahun 1965, 66 itu kan sedang lagi ini ya G30 SPKI ya. Nah ya, dulu ada tari namanya Tari Gending Sriwijaya. Kita tahu semua kan ya. Tari Gending Sriwijaya ini itu diciptakan pada penguasaan Jepang di tahun 1943. Itu ya di pertama kali tanggal 2 Agustus 1945 untuk menyambut MSAPI selagu Kesto Sumatera Tio Bio Sangiing, Dewan Perwakilan Rakyat di masa Jepang. Nah itu sejarah Gending Sriwijaya. Nah tahun 45 itu ya. Nah kemudian salah satu pencipta Tari Gending Sriwijaya itu yaitu ada 2 ya, Mas Tutoha dan Sukaina Rojak. Sukaina Rojak itu adalah guru langsung dari Ibu Ana Kumari. Jadi Ibu Ana Kumari merupakan murid langsung dari pencipta Tari Gending Sriwijaya. Nah, kembali ke tepak keraton, pada tahun itu terjadilah gencatan G30 SPKI ya. Nah, salah satu pencipta lirik Gending Sriwijaya itu Nunci AR disinyalir ada hubungan sama PKI. Nah, jadi dilaranglah dari Gending Sriwijaya pada saat itu. Nah, kebetulan pada tahun 1967 itu Ibu Ana Kumari adalah ketua tim kesenian Imindam binaan Kodam 4 Sriwijaya. Nah, beliau ketua tim keseniannya. Jadi diperintahkanlah oleh pemimpinnya pada saat itu, kita akan kedatangan tamu Panglima Brigjen Ishak Yuwarsa. Nah, mau sambut dengan tari apa? Sedangkan Tari Gending Sriwijaya sudah dilarang gitu kan. Jadi dikasihlah perintah Ibu Ana Kumari, ciptakanlah sebuah tari sambut yang kira-kira mirip lah dengan Tari Gending Sriwijaya, tapi bukan Tari Gending Sriwijaya. Nah, jadi berdasarkan perintah tersebut Ibu Ana Kumari dalam waktu nggak lama ya terciptalah sebuah tarian. Nah, jadi kalau Gending Sriwijaya lebih ke arah menggambarkan tentang kerajaan, kemegahan kerajaan Sriwijaya, menggambarkan ya
Gending Sujaya bukan berasal dari kata saya, bukan, tapi menggambarkan. Nah, maka Ibu Ana kemari menggambarkan tentang kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi itu bedanya. Nah, jadi terciptalah tarian tersebut, nama tari Tepak Keraton. Kenapa disebut Tepak Keraton? Karena menggambarkan tentang kejayaan, kemasyhuran Keraton Palembang Darussalam. Nah, itu sejarahnya. Kalau dari gerakan atau gaya tariannya, apakah ada perubahan dari masa ke masa? Ada Tepak Keraton ya, Iya. itu kan diciptakan tahun 66-67 ya. Kalau perubahan secara signifikan tidak, tapi secara perkembangan, misalnya kostum kan mengikuti perkembangan juga ya. Ada aksesoris yang dulu tidak dipakai sekarang dipakai. Tapi kalau pada aslinya tetap menggunakan baju kurung. Nah, jadi kalau Gending Sujaya itu bajunya kan ada dodot, jadi lebih menambahkan Buddha Hindu ya. Kalau Tepak Keraton semuanya pakai baju kurung, karena ketika Sultanan Palembang Darussalam ada, Islam kan sudah ada. Nah, jadinya bajunya kurung semua. Jadi saat kita ada perbedaan itu kan nggak terlalu signifikan, karena paling perkembangan zaman aja, tapi tidak merubah aslinya. Yang terutama kali adalah silatnya. Tepak Keraton ini mempunyai khas dibanding dengan yang lain, ada silat keratonnya. Jadi kan penarinya wanita semua nih. Di tengah-tengah ada pesilatnya, harus wanita. Nah, itu yang menjadi ciri khas. Bukan Tepak Keraton namanya kalau nggak ada pesilat khusus itu. Yang pesilatnya harus dari orang Palembang. Nah, jadi gini, Ibu Ana kalau kemarin pada saat itu membuat syarat ya. Syarat itu sebenarnya cukup mempersulit keturunan seperti saya untuk melestarikan. Karena syarat dari Ibu Ana kemarin itu yang pesilatnya harus keturunan Raden, Raden gitu ya. Harus wanita. Gak semua wanita kan bisa silat kan. Terus Ibu Ana kemarin juga silat keraton, silat PKPA namanya, Pencak Keraton Palembang Darussalam. Pencak Keraton Palembang asli. Nah, Ibu Ana kemarin termasuk juga pesilatnya. Beliau juga bersahabat dengan almarhum Sultan Badaruddin ketiga ya, sampai Idi Raja, bapaknya Sultan Pawas sekarang. Nah, jadi beliau tuh bersahabat dari dulu dan sama-sama pesilat keraton mereka. Nah, jadi di sini tantangan buat saya sebagai generasi penerus, bagaimana melestarikan tari ini dengan syarat yang sulit. Karena keturunan PKPA itu sudah hampir, bukan musnah ya, sudah hampir sedikit. Karena kayak gini nih, ibunya pesilat, belum tentu bisa meneruskan anaknya gitu. Bapaknya pesilat, belum tentu anaknya mau. Jadi itu kendala saya sebagai generasi penerus. Tapi bismillah, semoga ini tetap berjalan. Di ujung-ujung pada saat ibu sakit ya, Mbak sempat ngomong sama beliau, gimana Mas kalau ternyata yang silat wanitanya itu nggak ada gitu ya, apakah tari ini akan musnah gitu, dengan syarat yang begitu sulitnya. Akhirnya Mama bilang, itu di rumah sakit itu sebelum dia meninggal, ya sudah katanya, yang penting wong Palembang, yang penting ada keturunan Palembang. Jadi menurut Ibu bagaimana solusinya agar tari ini dapat dilestarikan? Apalagi sekarang kan di banyak budaya barat-barat itu atau Korea sekarang di era globalisasi saat ini. Ya, bagaimana solusi, bagaimana cara ya, itu sudah saya pikirkan dari dulu ya. Tantangan pertama, salah satu pelestarian adalah yang mengajarkan kepada generasi muda seperti kalian. Jadi kita ada sanggar, jadi anak-anak kita ajarin. Kemudian satu lagi solusi adalah pada tahun 2000-an 2011 itu ya, di Universitas PGRI kebetulan ada prodi namanya prodi Seni Tasik, Seni Drama Tari dan Musik. Nah, di situ saya sama Ibu Ana kemari mengajarkan kepada mahasiswa itu dijadikan mata kuliah. Jadi salah satu caranya adalah dijadikan mata kuliah. Dengan dijadikan mata kuliah, namanya tari daerah setempat 2, itu kan bisa lestari. Ini pertama, tapi sayangnya saat ini tidak ada lagi mata kuliah tersebut. Makanya saya sayangkan juga, mudah-mudahan nanti Uni PGRI ke depan bisa ada lagi. Atau mungkin Unsri, Unsri kita ada yang kira-kira mata kuliah tari Tepak Keraton yang ada hubungan misalnya
mata kuliah antropologi, atau mungkin kita ada seni ya, pendidikan prodi seni sudah belum? Mungkin kalau kita dari UKM gitu. Ya mungkin jadi itu persyaratan mengajarkan kepada anak generasi muda. Kemudian lagi kan dengan cara apa lagi, dijadikan film. Oh iya. Nah jadi kan jadi kebetulan kemarin alhamdulillahnya ya ada dari Unsri juga prodi sejarah namanya Mbak ini ya ini produsernya saya lupa ya, berikan aja dia. Jadi ada ini membuat film bersama-sama teman, sama-sama sejarah ya, membuat film tentang biografi Anak Kumari, jejak langkah perjuangan maestro tari Anak Kumari ya gitu ya. Jadi di film ini ada tentang tari Pak Kraton. Nah, jadi kan itu kan dalam salah satu solusi lagi. Jadi kita mengenalkan ini loh tari Pak Kraton. Kemudian lagi tari ini sudah dihak patenkan. Jadi ibu kirim kemarin kan sudah dihak patenkan. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan lestari. Itu satunya jadi mengajarkan, melestarikan, mengembangkan, mengenalkan. Jadi mudah-mudahan tari tersebut tidak akan musnah. Ini lagi yang saya bilang tadi, kendala itu yang harus ada silat tadi kan, harus ada silat tadi. Jadi jadi saya berusaha supaya silat itu jangan hilang. Jadi saya selalu berusaha mengajak keturunan PKPA ini, ayo dong tetap lestarikan. Karena itu juga nggak saya kan masih ada keturunan selain Palembang, ada keturunan yang lain. Iya. Nah saya pribadi tidak boleh belajar silat itu. Awalnya gitu ya, yang awalnya yang sepakat dari mama itu kan. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa semua orang bisa mempelajari asal dia keturunan Palembang. Jadi elemen unik dari tari ini, Pak Kraton ini adalah silat ya? Keunikannya? Iya, unikan. Oh, ya. Elemen unik. Yang kami namanya Helen. Namanya Helen dia yang memprakarsai bersama Nanda, bersama Rilo, memprakarsai film jejak langkah maestro tari Anak Kumari, gitu ya. Apa tadi? Elemen unik apa yang mendasari tari ini? Pertama tari tadi silat tadi. Yang kedua pakaiannya, semuanya menggunakan baju kurung. Yang ketiga semua penarinya wanita, termasuk juga ada pemegang tombak sama payungnya itu wanita. Kalau Gening Sujaya kan pria, ya. Kalau tari Pak Kraton ini wanita, semuanya wanita. Karena menurut beliau, kenapa wanita melambangkan putri-putri dan ratu-ratu yang ada di kota Palembang, misalnya Putri Temangada, Ratu Sinuhun, Putri Gambut Lampung, gitu. Jadi melambangkan putri-putri yang berjaya pada masa Sultan Palembang Darussalam, itu ya. Kemudian lagi ada liriknya, sama kayak gini juga ada liriknya. Jadi tapi kalau liriknya itu yang lebih menggambarkan tentang kejayaan Sultan Palembang Darussalam ya. Oke, suara ibu serak ya, dan kami nyanyi. Contohnya gini. Selamat datang tamu tercinta di Palembang Darussalam. Jadi ada lirik di sini yang menggambarkan tentang kejayaan Sultan Palembang Darussalam. Nah itu ya mungkin dari segi keunikannya, dari pakaian, dari aksesoris, dari liriknya, dari ciri khas yang silat tadi. Nah itu salah satunya. Apa harapan Ibu agar tari ini tetap lestari ke depannya? Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak dari Unsri ya, jurusan akuntansi. Harapan saya terhadap tari Pak Kraton ini,
kita tahu bahwa zaman sekarang sudah bukan main canggihnya ya ekonomi teknologi semakin maju, tapi yang tidak kita bisa lupakan adalah pelestarian budaya. Tari Tepak Keraton itu termasuk tari tradisi lama, umurnya sudah 50 tahun lebih ya. Tidak semua orang bisa tetap menyukai tari Tepak Keraton ini yang merupakan tari sambi Kota Palembang. Saya berharap agar generasi muda saat ini tidak melupakan, tetap mempelajari dengan mengenal tari tersebut. Jadi siapa yang ingin mengenal silakan pesankan anak kemari, nanti kita sama-sama belajar dan tetap semangat, tetap melestarikan budaya bangsa walaupun zaman sudah semakin maju. Mungkin itu yang bisa Ibu perkenalkan tentang tari Tepak Keraton. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya Bu. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata hakbang salubay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng